Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kajian kebahasaan yang beranggotakan Hisa Sihotang, Hovifah Hoirunisa Siregar, Reni Violina Simanjuntak, Teguh Angginta, dan Yunita Purba. Di video ini kami akan membahas tentang legenda Danau Toba. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari cerita rakyat itu sendiri. Nah, cerita rakyat adalah cerita yang terjadi pada masa lampau, yang berasal dari masyarakat, yang kerap diperkenalkan ke generasi berikutnya, yang diwariskan secara lisan, atau sering kita sebut mulut ke mulut, yang memiliki kultur nilai budaya yang beragam-ragam, terutama di negara kita, negara Republik Indonesia. Setelah pengertian yang saya jelaskan tentang cerita rakyat, kemudian saya akan menjelaskan apa sih macam-macam dari cerita rakyat itu tersendiri. Kita memang pernah mempelajarinya. Tentunya ada beberapa macam dari cerita rakyat. Yang pertama yaitu cerita fabel. Fabel adalah cerita yang dimana tokoh pelakunya adalah binatang. Sering kita dengar ceritanya, contohnya itu kancil yang cerdik. Dan yang kedua adalah legenda. Legenda ini adalah suatu cerita rakyat yang menceritakan tentang asal-usul suatu tempat. Yang dimana contohnya saja yang sering kita dengar yaitu asal-usul Danau Toba. Nah, yang ketiga nih ada mite, yaitu cerita rakyat yang menceritakan tentang dewa-dewi yang penuh dengan mistis. Contohnya saja yang kita ketahui di pantai Laut Selatan yaitu Nyai Blorong atau Nyai Roro Kidul. Yang keempat yaitu sage atau cerita yang mempunyai unsur sejarah. Contohnya saja Ciung Wanara. Alkisah, di sebuah desa yang berada di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani yang bernama Toba. Dia memiliki pertanian yang cukup luas sehingga dia mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Usianya pun sudah cukup tua, tetapi ia tetap memilih hidup sendirian. Di suatu pagi hari yang cerah, Toba memancing ikan di sungai. Setelah kailnya dilemparkan, kailnya terlihat bergoyang-goyang dan ia kemudian menariknya. Toba tersebut bersorak kegirangan setelah mendapat seekor ikan yang cukup besar. Ia takjub melihat warna sisik ikan yang indah itu. Sisik ikan itu berwarna kuning emas kemerah-merahan. Matanya pun bulat dan menonjol memancarkan kilatan yang menakjubkan. Kemudian ikan itu pun berbicara. "Tolong jangan makan aku. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak memakanku." Toba tersebut kaget mendengar suara ikan itu. Karena kekagetannya ia terjatuh hempas ke tanah. Kemudian tidak berapa lama ikan itu berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Dia pun membawa pulang wanita tersebut dan sesampai di desanya gemparlah penduduk desa karena gadis cantik tersebut. Kemudian mereka berdua menikah dan menjadi sepasang suami istri. Sebagai seorang suami, Toba pun gigih untuk bekerja mencari nafkah dengan mengolah sawah dan ladang yang dia. Karena kegigihannya itulah ia hidup tanpa kekurangan. Banyak orang yang iri dan mereka menyebarkan sangkaan buruk terhadap Toba. Setahun kemudian, kebahagiaannya bertambah karena istri Toba melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Samosir. Kebahagiaan mereka tidak membuat lupa diri. Samosir tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Ia menjadi anak manis tetapi agak nakal. Ia mempunyai suatu kebiasaan yaitu selalu merasa lapar. Lama-kelamaan, Samosir selalu membuat jengkel ayahnya. Jika disuruh, ia selalu menolak.
Istri Toba selalu mengingatkan agar sabar untuk menghadapi anak mereka. Dan pada suatu ketika, Samosir disuruh untuk mengantarkan makanan dan minuman ke sawah tempat ayahnya bekerja. Tetapi dia tidak datang untuk menemui ayahnya. Toba pun menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Ia langsung pulang ke rumah, dilihatnya Samosir sedang bermain bola. Toba menjadi marah sambil menjaruk kuping anaknya. Ia pun berkata kasar kepada anaknya dan menyebutkan dasar anak ikan. Setelah dia mengucapkan kata-katanya, seketika anak dan istrinya menghilang tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyembur air yang sangat deras dan semakin deras. Desa Toba dan desa sekitarnya terendam semua. Air meluap sangat tinggi dan luas sehingga membentuk sebuah telaga dan akhirnya membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan Danau Toba, sedangkan pulau kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir. Di kalangan masyarakat sebenarnya orang sudah mengetahui apa itu, bagaimana cerita kisah Danau Toba. Jadi menurut cerita yang Anda dengar, apa sih makna yang dapat Anda terima atau kesan yang Anda dapat tangkap dari kisah Danau Toba? Kita sebagai manusia harus menepati janji dan jangan ingkar janji dan bisa menahan amarah saat kita marah. Terima kasih. Berarti makna dari kisah Danau Toba bahwasanya kita sebagai manusia itu harus menuruti janji kepada seseorang dan tidak meluapkan emosi kepada seseorang yang ujungnya kita dapat mengingkari janji tersebut. Terima kasih atas wawancaranya. Sekian hasil dari video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.